Baik Bapak Ibu, selamat malam dan selamat datang ya di acara webinar kita pada malam hari ini. Tema webinar kita adalah Guru Hebat Indonesia Kuat. Tema ini sangat menarik ya karena setiap dari kita sebenarnya terlibat dalam proses belajar mengajar setiap hari. Bukan hanya kita yang berprofesi sebagai guru di sekolah atau lembaga pendidikan, tapi juga sebagai orang tua, leader, pemilik bisnis, karyawan, dan semua pendidik di Indonesia. Hari ini kita akan belajar lebih mendalam lagi tentang bagaimana memahami peran guru yang sesungguhnya, bagaimana menjadi guru yang hebat di masa-masa pandemik seperti sekarang ini, di masa yang penuh perubahan seperti saat ini. Nah, dengan siapa kita belajar hari ini? Hari ini kita akan belajar dari dua orang guru yang luar biasa, yang di tengah kesibukan beliau tetap berkenan hadir ya, menyempatkan diri untuk berbagi ilmu dan juga berbagi pengalaman. Beliau adalah Dr. Wayan Mustika dan juga Ayah Edi. Selamat malam Pak Dokter, selamat malam Ayah Edi. Selamat datang di acara webinar. Terima kasih matur semua sudah menyempatkan hadir ya di tengah kesibukan masing-masing. Nah, untuk yang pertama, kami persilakan kepada Pak Dr. Wayan Mustika untuk memberikan wisdomnya sebagai pembuka. Mari kita sambut Pak Dr. Wayan Mustika. Silakan kita kasih tepuk tangan virtual. Yeay. Silakan Pak Dokter. Oh, sudah muncul ya. Selamat malam, Ami. Selamat malam. Selamat malam, Om Swastiastu, Pak Dokter. Matur suwun semua. Sampun berkenan hadir. Selamat malam, Ayah Edi. Barangkali sudah kelihatan ya, saya sudah lihat di ininya. Kemudian selamat malam juga kepada para guru semua, kepada ayah, ibu, ayah, bunda yang datang pada malam ini di ruang Zoom kita. Juga kepada keluarga Rumah Semesta yang hadir pada malam hari ini. Saya hanya sempat melihat penjaganya Ayah Edi di sini. Memene Ari, tadi kelihatan satu video, barangkali ditemani pasangan hidupnya, Pak Made Nuriana, pengantarnya Ayah Edi di mana-mana kalau lagi di Bali. Malam ini kita akan berbicara tentang betapa pentingnya guru dalam kehidupan ini. Jadi sebelum kita mengupas cerita tentang lagunya tadi, nyanyian Putri Cening Ayu, ada baiknya kita melihat sebuah sejarah di masa lalu ketika Jepang bom atom di Hiroshima dan Nagasaki oleh tentara sekutu. Yang terjadi pada saat itu adalah kondisi Jepang mengalami kegelapan. Kondisi Jepang mengalami kegelapan. Dan ketika kegelapan itu terjadi oleh karena kehancuran, yang pertama ditanyakan pada saat itu adalah masih berapa ada guru yang tersisa. Iya, karena sebagaimana yang kita pahami, guru itu artinya adalah penghilang kegelapan, penghilang kegelapan. Nah, jadi berapa yang guru yang tersisa? Itu yang ditanyakan pertama oleh pimpinan Kaisar di Jepang waktu itu. Sehingga akhirnya dengan adanya guru-guru yang masih tersisa, Jepang bangkit sedemikian cepatnya. Dan beginilah kenyataan yang ada ketika guru-gurunya berhasil menghilangkan kegelapan situasi di Jepang pada saat itu. Nanti Ayah Edi akan bercerita lebih banyak lagi. Lalu, Australia, sebagaimana pernah diceritakan oleh Ayah Edi dulu, adalah tempat di mana sekumpulan orang-orang yang pernah hidup di dunia kegelapan sebagai penjahat, konon sejarahnya demikian. Penjahat-penjahat yang memenuhi penjara-penjara di Inggris kemudian. Dikirimlah ke sana untuk diasingkan di awal. Tetapi kemudian disertakan mereka guru-guru yang hebat yang mampu menghilangkan sifat-sifat kegelapan yang menguasai para narapidana yang dikirim ke sana. Dan kita lihat apa yang terjadi sekarang adalah Australia menjadi negara yang luar biasa hebatnya. Dan Indonesia tentu saja bangkit dari kegelapan. Baik wanitanya dibangkitkan kegelapannya oleh Raden Ajeng Kartini, habis gelap terbitlah terang. Juga pendidikan kita dibangkitkan oleh Ki Hajar Dewantoro dengan semboyannya Ingar Susung Tulodo, Ing Madio Nangun Karsutut Uri Handayani. Jadi selalu menjadi teladan, menjadi pencerah bagi kehidupan manusia yang mengalami kegelapan, termasuk di Indonesia.
Nah, sekarang di zaman kegelapan menghadiri kita semua di seluruh Indonesia bahkan di seluruh dunia, ketika bencana ini yang kita sebut kegelapan sebagai bencana hadirnya virus COVID-19 ini, yang walaupun sesungguhnya ini adalah sebuah cara alam untuk merevitalisasi dirinya. Nanti kita lihat. Kembali ke makna nyanyian tadi. Jadi secara hal sederhana nyanyian tadi itu terutama bagi orang-orang yang di luar Bali tentu ingin bertanya apa maknanya. Nyanyiannya itu begini. Putri cening ayu, ngijeng cening jumah. Jadi artinya anakku putri yang cantik dan ayu, ngijeng cening jumah, tinggallah engkau sejenak di rumah. Meme luas malu, ibu mau berbelanja dulu ke pasar. Ke pekan mau belanja ya, Mimi mau keluar berbelanja ke pasar, apang ada daharan nasi supaya ada bahan lauk pauk untuk makanan kita. Tentu makanan yang dimaksud adalah makanan yang akan dipakai bertumbuh oleh anak-anaknya yang dia tinggalkan di rumah untuk menunggu kedatangan ayah ibunya dari pasar. Kemudian menyahutlah si anak, Mimi titiang ngiring, ibu saya ngikut. Nongos kijang jumah, berdiam di rumah, ajak titiang dadu berdua, sambilang mengempu, saling asah, mengasuh di rumah berdua, dengan siapa berduanya, barangkali dengan adiknya. Ditekani megap-gapan, nanti bawakan saya oleh-oleh. Oleh-oleh itu tentu yang mengembirakan si anak. Nah, dalam masa COVID ini kita bisa lihat, ini adalah nyanyian ibu kepada anak-anak semestanya. Ketika di luaran begitu banyak bahaya yang sedang mengancam kita, diamlah sejenak di rumah. Jadi ada pemerintah mengatakan work from home, diamlah sejenak di rumah. Karena di luar ada begitu banyak resiko ketika kita belum siap menghadapi resiko kemungkinan bahaya dari penyakit ini. Walaupun sebagian akan terselamatkan. Nah, lalu si anak diharapkan bernyanyi yang sama. Iya, saya siap untuk mengikuti pesannya ibu. Kenapa? Karena ibu bumi sedang melakukan sebuah proses revitalisasi untuk persiapan ke depan nanti. Satu, akan dibutuhkan suasana yang lebih segar sehingga ibu pertiwi, ibu bumi ini secara keseluruhan menghentikan suplai polusi di udara, di langit, sehingga nanti akan tumbuh lagi tubuh-tubuh yang lebih sehat. Ditahanlah di luaran. Ini situasi seperti ini sudah sering terjadi. Kemudian ancaman pemanasan global oleh polusi itu yang akan melelehkan salju-salju di kutub utara, kutub selatan itu yang akan menenggelamkan pulau-pulau, menghasilkan lebih banyak lagi bencana. Kemudian ditahan kejadiannya, percepatan kejadiannya oleh ibu dengan mengurangi pemanasan global akibat rapuhnya lapisan ozon karena polusi itu. Nah, ibu sedang mengajari kita banyak hal, ibu sedang menjaga kita. Walaupun saat menjaga itu ya tentu saja akan selalu ada anak-anak yang harus dipulangkan lebih awal ke asalnya. Tapi mereka berkorban demi sesuatu buat kita, sebagai sebuah pembelajaran buat kita. Nah, lalu apa yang kemudian kita bisa petik dalam kegelapan suasana ini? Anggaplah ini kegelapan, walaupun selalu ada berkah di balik bencana ini. Nah, satu kemudian, dulu kita sering sekali mengeluh tentang kondisi guru-guru yang ada di Indonesia khususnya. Kita sering menyalahkan guru-guru karena guru-guru mencoba mendisiplinkan anak-anaknya. Orang tua sering sekali protes terhadap guru-gurunya gitu. Dan sekarang giliran kemudian ibu bumi ini mengajari kepada orang tua betapa sesungguhnya tidaklah mudah menjadi guru. Tidaklah mudah menjadi guru, apalagi satu orang guru harus menghandle berapa banyak anak yang datang dari keluarga-keluarga dengan latar belakang berbeda, cara mendidiknya, sifatnya, sikap anaknya, dan sebagainya. Sementara kita yang sejak awal saja sudah sejak melahirkan bersama dengan anak kita, kadang-kadang tidak bisa mengerti bagaimana menjadikan anak kita sesuai dengan keinginan kita. Bayangkan apa yang terjadi dengan guru-guru itu. Maka sesungguhnya dengan pertemuan ini saya menyampaikan sangat-sangat terima kasih kepada para guru-guru yang hadir malam ini. Juga kepada orang tua. Karena ada kepentingan semesta yang jauh lebih besar di kehidupan ini untuk mengizinkan orang tua dan guru itu menyiapkan
bekal-bekal. Nah, seperti ini ceritanya. Murid-murid itu ibaratnya Putri Cening Ayu yang disuruh diam di rumah, sementara para guru dan orang tua sedang mengumpulkan bahan-bahan baku di luar rumah dalam bentuk informasi-informasi pengetahuan-pengetahuan yang akan menjadi bahan-bahan bertumbuh. Itulah oleh-oleh yang sesungguhnya akan dibawa oleh para orang tua dan guru di luaran untuk diberikan kepada anak-anaknya sebagai sesuatu yang membahagiakan pikirannya. Nah, sayangnya sekali, ya, kita tahu banyak bahwa di pasaran informasi, ya, pasaran informasi itu, nah, kalau di pasaran untuk tubuh kita ada yang jualan ikan, jualan ini segala macam. Di pasaran informasi yang kita sebut sebagai media sosial, televisi, Facebook, Instagram, apa yang bisa kita bawa pulang? Selama ini kita tahu yang kita bawa pulang adalah banyak sekali informasi-informasi yang bersifat hoax, yang tidak benar, yang penuh emosional, yang penuh kata-kata yang menyakitkan dan sebagainya. Dan itulah sesungguhnya kemudian menjadi oleh-oleh bagi anak kita ketika dia di rumah. Dan apa yang terjadi? Kita sedang membawa kegelapan kepada anak kita. Sementara bumi sedang mengalami kegelapan oleh karena pandemi ini. Tetapi sayangnya, ketika dia diam di rumah, yang dia dapatkan adalah kegelapan-kegelapan lain yang masuk sebagai virus-virus akal budi lewat media-media sosial yang dia baca, yang dia dengar, dan sebagainya. Nah, disinilah perannya ketika kegelapan itu datang, baik kegelapan di luar maupun kegelapan yang akan masuk ke dalam dirinya. Disinilah peran guru-guru yang hebat di Indonesia ini, yang hadir pada malam ini di ruangan ini, baik sebagai guru di rumah, yaitu orang tua, maupun guru di sekolah, yaitu orang tua di sekolah, untuk selalu membawa terang kepada anak-anak semesta ini. Karena bagaimanapun juga, akan tiba saatnya generasi kita sebagai para guru akan pulang, dan merekalah menjadi guru. Jangan sampai kita kencing berdiri, mereka kencing berlari. Jangan sampai kita mengajarkan teladan yang nilainya 5 dan mereka akan mendapatkan nilai lebih kecil dari itu. Ada kalau kita minus 5, maka dia akan minus 10. Jangan sampai kita memberi cahaya yang tambah redup kepada generasi-generasi kita yang berikutnya. Nah, disinilah saya sangat berterima kasih. Atas nama semesta sangat berterima kasih kepada Ayah Hedi yang menguatkan yang sengaja hadir untuk menguatkan para guru yang akan membimbing anak-anak semesta menemukan jalan takdirnya, jalan nasibnya, compassion-nya, passion-nya, agar dia bisa kelak menjadikan dunia ini, bumi ini, Indonesia ini, surga bagi generasi-generasi kita berikutnya. Jangan sampai kemudian gara-gara kita tidak mampu membawa cahaya terang, tidak mampu memberi teladan kepada anak-anak kita, akhirnya kita menambah kegelapan. Dari luar rumah ada kegelapan, dari dalam rumah juga ada kegelapan. Maka hari ini semoga nyanyian Putri Cening Ayu itu membuat kita mampu mendiamkan, menenangkan anak-anak kita di rumah, dan memberinya oleh-oleh informasi yang baik, yang mampu membuatnya bisa mengasuh saudara-saudara kecil dalam dirinya, yaitu ego. Jadi, Putri Cening Ayu itu ibarat pikiran si anak, saudara-saudaranya adalah ego-ego dalam dirinya yang dia empu atau dia asuh. Nah, tugas kita adalah memberikan dia oleh-oleh dari luar, berupa cahaya-cahaya pengetahuan. Nah, itulah yang akan kita banyak dengarkan nanti dari Ayah Hedi, sebagai, bagi saya beliau adalah utusan di Indonesia ini. Utusan semesta di Indonesia ini untuk menguatkan kembali Indonesia dari rumah, dari sekolah. Ya, dari rumah beliau menggerakkan acara dari parenting dari banyak ke banyak. Dari sekolah, dari guru-guru mereka menggerakkan situasinya dengan sekarang ini. Jadi dari keluarga, kami dari Rumah Semesta menyatukan para orang tua untuk Strong from Home, kemudian dari Anemo, Ami, Ibu Ami, kemudian menggerakkan seluruh guru-guru yang bisa hadir pada malam ini untuk mendapatkan bekal-bekal apa yang bisa diberikan kepada anak-anak. Nah, jadi itu yang bisa, yang kupas sementara singkat sebagai pembuka, betapa pentingnya kita mendengarkan malam ini apa yang akan disampaikan oleh Ayah Hedi, utusan semesta untuk
menguatkan guru-guru, memberi cahaya lebih terang kepada guru-guru, supaya guru-guru bisa menyampaikan cahaya terang yang sama kepada murid-muridnya. Kira-kira seperti itu yang bisa yang sampaikan di awal. Mohon maaf bila agak kepanjangan, tetapi mudah-mudahan ada manfaatnya untuk membuka hati, membuka kesungguhan para guru yang hadir di sini untuk menjadi Tuhan bagi anak-anak. Karena ketika di Bali ada tempat kita memuja Batara Guru, ya, yang guru, Batara yang guru, maka di kehidupan nyata para guru adalah Hyang Guru itu sendiri yang dibutuhkan untuk mengatasi kegelapan anak-anak semestanya. Terima kasih banyak untuk kehadirannya malam ini. Selamat belajar, dan saya juga akan mengamati dengan mematikan video supaya lebih konsentrasi saya mengamati. Terima kasih banyak Ami, terima kasih banyak Ayah Hedi, terima kasih banyak untuk semua peserta. Silakan acara dilanjutkan dan saya akan menjadi pengamat. Barangkali terakhir nanti akan menyampaikan poin-poin apa yang terpenting di sini. Terima kasih banyak. Silakan Ayah Hedi, silakan Ami melanjutkan. Baik, matur suksema Guru. Terima kasih atas pencerahannya ya tentang lagu Putri Cening Ayu yang ternyata kita baru tahu bahwa maknanya sangat dalam. Dan guru itu adalah sebuah cahaya. Cahaya yang mencerahkan kegelapan, membawa penerang, dan juga memberikan keteladanan. Matur suksema Guru, saya secara pribadi banyak sekali belajar dan mengalami perubahan-perubahan kehidupan yang lebih baik dan banyak terinspirasi juga. Semoga apa yang kita nanti dapatkan di webinar kali ini bisa mencerahkan dan menguatkan kita sebagai guru-guru untuk anak-anak didik kita dan juga untuk putra-putri kita.